مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, hari ini kita bisa bergabung, berjumpa bersama alumni kedokteran dari siswa-siswa tadinya SMA 8 ya Pak ya, kemudian alumni kedokteran lalu bergabung dalam kajian kita hari ini. Insya Allah semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang tetap istiqamah di atas iman dan takwa, dan kelak semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, Afan, alumni dari kedokteran UI yang semoga dirahmati Allah. Hari ini kita akan memulai sebuah kajian tema yang insya Allah bedah buku, dan memang ini kajian ini sesungguhnya berseri karena namanya amal ibadah sehari-hari, pastinya tidak hanya singkat, akan sangat panjang, akan tetapi mungkin nanti akan kita coba singkat. Pada kesempatan ini kita belum secara langsung membedah buku amal ibadah sehari-hari, tetapi saya akan menguraikan secara umum betapa pentingnya kita jadikan segala amal ibadah kita itu, segala kegiatan kita sehari-hari itu bernilai amal ibadah. Siapapun kita, apapun profesi kita, insya Allah kita mampu jadikan semua kegiatan kita bernilai amal ibadah. Asal tentu saja kita wajib tahu ilmunya. Sebab segala sesuatu dikerjakan tanpa ilmu, akhirnya menjadi sia-sia. Boleh jadi yang baik dianggap tidak baik, justru yang tidak baik malah dianggap baik. Untuk itulah pentingnya kita berilmu, agar amal ibadah kita, insya Allah makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Sebelum saya uraikan tentang pentingnya amal ibadah sehari-hari ini, saya buatkan sebuah ilustrasi begini, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita manusia diberikan oleh Allah dalam satu hari kehidupan itu waktunya sama. Siapapun diberikan oleh Allah sama, 24 jam satu hari satu malam. Apakah dia seorang ahli, profesor, doktor, apakah orang biasa, apakah penjahat, apakah pejabat, apakah pembesar, apakah orang awam, apa pedagang, atau dokter, atau siapapun. Orang baik, orang jahat, orang ahli ibadah, orang ahli maksiat, sama 24 jam. Lalu di mana yang membedakan? Yang membedakan adalah bagaimana cara memanfaatkan waktu yang 24 jam itu. Kalau dia cara memanfaatkan waktunya bisa sebaik-baiknya, maka dia akan beruntung. Tapi kalau tidak memanfaatkan waktu, memanage sebaik-baiknya, pasti akan rugi. Orang-orang bule, orang-orang barat mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Kenapa? Mereka terpikir dunia. Yang dipikirkan hanya duit, duit, duit. Umat Islam harusnya berpikir, time is ibadah. Waktu adalah ibadah. Karena sesungguhnya Allah ciptakan kita cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Allah ciptakan kita itu bukan untuk macam-macam. Bukan suka-suka kita, bukan terserah kita, berbuat seenak kita. Bukan, demi Allah bukan.
bukan untuk meraih pangkat kedudukan setinggi-tingginya, jabatan sebesar-besarnya, harta kekayaan sebanyak-banyaknya, untuk memiliki tanah, memiliki rumah, memiliki ikan. Bukan, demi Allah bukan. Allah ciptakan kita satu tujuan utamanya, ibadah. Adapun di dalam beribadah, Anda mau jadi apa? Anda punya pangkat kedudukan apa, jabatan apa, punya harta berapa, punya ilmu seberapa banyak, silakan, silakan. Yang penting itu ibadah, jadikan sarana ibadah. Kalau itu mindset kita, insya Allah siapapun kita di dunia ini beres. Ada sebuah nasihat yang sangat indah. Ini nasihat ini dari seorang kecil sebetulnya, seorang ulama kecil di daerah di kampung lah katakanlah, menasihati anaknya, dan ini disampaikan dalam sebuah ceramah. Jadi anakku tuh gampang. Aku sebagai bapak, orang tua nggak nuntut macam-macam, enggak. Saya nggak nuntut anak saya jadi profesor, doktor, jadi presiden, jadi menteri, jadi pejabat, jadi orang kaya, jadi orang sukses, jadi enggak, saya nggak nuntut macam. Saya cuma satu nuntut anak saya itu. Jadilah orang soleh. Jadilah orang soleh yang taat sama Allah. Itu aja. Terserah Anda mau jadi apa. Yang penting Anda jadi orang soleh, taat pada Allah dan Rasulnya. Terserah nanti mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi tukang sapu, mau jadi penjual, mau jadi... Terserah. Yang penting jadi orang soleh. Bahkan Bapak nggak ridho. Demi Allah nggak ridho. Kalau kamu jadi pejabat hebat, tapi kamu nggak taat sama Allah. Kamu bahkan jadi presiden, kamu nggak taat sama Allah. Kamu jadi orang hebat, penting, kaya raya, sukses konglomerat, tapi nggak taat sama Allah, nggak ridho. Sebuah nasihat yang sangat indah, yang kita bisa resapi. Ketaatan dan amal soleh kita, itulah yang membawa kebaikan kita nanti di surga. Sementara dunia dan seisinya hanya melalaikan kita, jika kita tidak memanage dengan cara yang baik. Sekali lagi saya akan awali dengan sebuah ilustrasi, saudara sekalian. Ini sekadar ilustrasi, jadi tamsil bagi kita. Ilustrasinya begini. Katakanlah Bapak Ibu melihat seseorang. Sebut saja orang itu namanya Fulan. Sebut saja orang itu Fulan. Si Fulan itu, Bapak Ibu sekalian, punya 3 sahabat, punya 3 teman. Inisialnya A, teman yang pertama. Inisial, bukan nama orangnya, inisial. Si Fulan inisial, temannya juga inisial. Teman yang pertama, inisialnya A. Teman yang kedua, inisialnya B. Teman yang ketiga, inisialnya C. Si Fulan berteman dengan 3 teman. A, B, C. Bagaimana perlakuan si Fulan terhadap teman yang A? Luar biasa. Waktunya, tenaganya, pikirannya dicurahkan untuk si A. Luar biasa sayangnya sama si A. Perhatiannya sama si A. Cintanya sama si A. Semua dikerahkan untuk si A. Segala-galanya nomor 1. A. Kemudian terhadap si B. Si Fulan itu terhadap si B, kadang-kadang perhatian, kadang-kadang sayang, kadang-kadang benci, kadang-kadang tidak perhatian, cuek, kadang-kadang berselisih, bahkan bermusuhan. Tapi suatu ketika baikan kembali, kadang-kadang bermusuhan lagi. Bahkan ada yang sampai bertengkar. Kadang-kadang sampai bertengkar. Nah, kepada si C, bertengkar enggak, bermusuhan enggak, tapi cuek, hampir tidak pernah perhatian. Kapan perhatian kepada si C? Kalau lagi butuh. Baru dekat sama si C, baru perhatian sama si C. Kalau sudah nggak butuh lagi, ditinggalkannya si C. Hampir dicuekin. Kalau toh memberi perhatian, sisa waktu, sisa tenaga, sisa segala yang sisa diberikan kepada si C. Sekali lagi, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ini udah sebuah ilustrasi. Apa yang terjadi? Pada suatu saat si Fulan mendapatkan panggilan harus hadir ke sebuah pengadilan. Akan diadili dia. Karena kasus sepanjang ini yang dia lakukan, maka dia akan diadili. Sepanjang hidupnya tidak pernah menghadapi pengadilan. Tidak pernah mengadili kasus seperti ini. Tapi ini harus dihadiri. Kira-kira, apa yang terjadi? Si Fulan pasti gundah, pasti tahu, bingung, dan seterusnya. Maka,
Si fulan ini tentu saja karena nggak biasa menghadapi pengadilan, bahkan belum pernah, saking takutnya, dia akan cari bantuan. Kira-kira kepada siapa si fulan meminta bantuan? Yang pertama kali dituju tentunya teman yang paling dicintai, paling diperhatikannya. Siapa dia? A. Dia datang kepada si A. Diceritakan kasusnya. Wahai A, kamu tahu kan, aku yang paling cinta sama kamu. Perhatianku, waktuku, tenagaku, apapun aku curahkan untukmu. Aku sungguh sangat mencintaimu, wahai A. Aku sekarang menghadapi kasus dan aku harus hadir di pengadilan. Aku akan diadili. Tolonglah aku, A. Tolonglah aku. Kepada siapa lagi aku minta tolong? Tolong aku. Dia minta tolong sama si A. Apa jawaban si A, saudara sekalian? Wahai fulan, ketahuilah. Engkau sangat mencintaiku, aku tahu. Buktinya engkau sangat perhatian kepadaku. Segala-galanya engkau curahkan untukku, kata si A. Tapi maaf A, dan maaf fulan, demi Allah, aku nggak pernah mencintaimu sedikit pun. Sehebat apapun cintanya kepadaku, kata si A, aku nggak pernah cinta kamu. Sedikit pun aku tidak pernah mencintai Anda. Engkau tahu itu. Dan aku tidak pernah perhatian kepada Anda. Engkau tahu itu. Meskipun engkau begitu perhatian kepada aku. Maka urusan pengadilan, maaf fulan, aku tidak bisa membantu. Kecuali apabila ada yang mengajak aku. Kau punya teman si B kan? Bilang sama B, ajak aku, bawa aku akan ikut. Kalau enggak, aku enggak. Silakan kamu datang kepada si B. Katakan minta bantuan. Maaf, saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya akan ikut kalau saya diajak. Kalau tidak, enggak. Bilang sama si B, ajak saya ikut. Kalau enggak, enggak. Subhanallah. Apa yang terjadi kemudian? Sudah si fulan begitu sedih. Datanglah kepada si B, yang biasanya kadang-kadang kebusuhan, kadang-kadang baik. Disampaikan semua alasan itu kepada si B. Apa kemudian yang terjadi? Si B menjawab, baik wahai fulan, aku tahu engkau mencintaiku, aku pun terkadang mencintaimu. Engkau kadang membenciku, aku pun kadang membencimu. Engkau kadang perhatian, aku pun kadang perhatian. Engkau kadang cuek, aku pun cuek. Engkau memusuhiku, kadang aku memusuhimu. Seimbang. Maka mari, baru demikian, kau adalah temanku, sahabatku. Aku akan bantu kamu. Aku akan ajak sebagian daripada si A itu. Kalau mau diajak, saya ajak. Tapi maaf, saya tidak bisa membantu ke ruang pengadilan. Saya hanya mengantarkan kamu sampai gerbang pengadilan. Silahkan urusan pengadilan selesaikan olehmu. Dan silahkan Anda selesaikan sendiri. Jangan bawa-bawa aku. Aku akan kembali lagi. Aku nggak mau ikut ke dalam. Kira-kira Bapak Ibu, orang menghadapi pengadilan yang paling penting di mana? Didukung di ruang pengadilan, jadi saksi, bantu. Ini cuma nganterkan. Kita bisa sewa mobil. Inilah yang terjadi. Sekali lagi, di dalam keadaan gundah, dalam keadaan saat akhirnya dia baru terpikir, aku masih punya teman satu, C. Yang sering aku cuekin, yang sering aku lupakan, yang bahkan aku datangi lagi butuh. Seperti sekarang, kepepet A, B nggak bisa nolong, baru kepada si C. Dia sampaikan semuanya kepada si C. Apa jawab si C? Wahai fulan, ketahuilah, demi Allah, yang paling mencintaimu itu aku. Kata si. Engkau saja tidak perhatian kepada aku. Engkau saja yang sering-sering lalai kepada aku. Engkau datang kepadaku lagi butuh. Seperti sekarang, kau lagi butuh aku. Setelah A dan B nggak nolong kamu, baru kau datang kepada aku. Baik, aku yang paling cinta sama kamu. Hai fulan, urusan pengadilan serahkan kepadaku. Aku hantarkan Anda, aku masuk ke pengadilan, bahkan engkau tenang-tenang, diamlah, biar aku yang akan menyelesaikan. Semampuku, kecuali kalau aku sudah tidak mampu lagi, maka aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Saya akan bantu sepenuh hati. Karena aku yang paling cinta dengan. Subhanallah. Si fulan baru terlintas, aduh, nyesel coba dari dulu sahabatku si C. Ternyata saya yang paling mencintaiku. Tapi ini sudah terjadi. Bapak Ibu sekalian, tahukah Bapak Ibu ilustrasi ini? Kira-kira siapakah fulan itu? Lalu siapakah teman itu? A, B, C itu siapa? Ketahuilah Bapak Ibu, fulan itu kita semua. Anda semua, saya. Kita ini hidup di dunia bagaikan si fulan.
Lalu siapa teman kita? ABC itu. Teman-teman kita ABC itu adalah satu, dunia yang paling kita cintai. Itu si A. Kerjaan kita, profesi kita, kedudukan kita, harta kita, semuanya. Itulah si A yang paling kita cintai. Demi untuk harta, rela pontang-panting. Habis waktu dan perhatian untuk harta dunia. Apakah dunia mencintai kita? Harta kita, kedudukan kita mencintai kita? Silahkan yang punya pangkat kedudukan berderet. Tanya, apakah Anda mencintai? Tidak, diam saja. Silahkan yang punya rumah megah. Tanya rumah, hai rumahku, kau hartaku. Apakah kau mencintaiku? Tidak. Siapa yang hobi mobil mewah, motor mewah? Tanya motor itu yang Anda elus-elus setiap hari. Pernahkah dia mencintaiku? Tidak. Itulah si A, nggak pernah cinta sama sekali. Apakah harta kita, kekayaan kita, kedudukan kita, pangkat jabatan kita saat mengadili pengadilan bantu kita? Tidak, saudaraku sekalian. Pengadilan apa itu? Yaumil kubur. Bukan belum sampai yaumil akhir, saudaraku sekalian. Yaumil kubur. Bukankah kita mati nanti diadili di kubur? Subhanallah. Coba lihat ketika ke kuburan, apakah harta kita ngikut? Mobil kita ngikut? Enggak. Kalau ada yang bawa, kalau ada yang ngajak, baru ikut. Maka tinggallah teman kita yang nomor 2. Jelas nomor 1 enggak. Enggak nolong apa-apa. Yang punya duit miliaran, triliunan, tetap di bank. Hanya tulisan, catatan, enggak pernah dipegang. Punya mobil mewah dipajang di garasi puluhan, tetap di garasi. Rumah megah dibangun, tetap di tempatnya. Kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan, hanya sekedar tanda jasa saja. Penghormatan saja, enggak nolong apa-apa. Demi Allah enggak nolong. Akhirnya sahabat B. Siapa sahabat B? Sahabat B itu orang yang kita cintai. Suami, istri, orang tua, anak, keluarga, handai tolan. Coba kita perlakuan kita kepada suami, kepada istri, pada orang tua, pada anak, handai tolan. Bukankah suatu ketika sayang, suatu ketika bertengkar? Bukankah kadang-kadang cuek, kadang-kadang perhatian? Bukankah kadang-kadang sampai bertengkar? Tetapi itulah keluarga akan nolong kita, Bapak Ibu sekalian. Gimana cara nolongnya? Mengantarkan sampai gerbang pengadilan, gerbang kubur. Bahwa sebagian harta kita yang bisa dikendarai, selainnya enggak ditinggalkan. Saat kita diletakkan di kubur, adakah keluarga kita ikut masuk? Tidak, saudaraku sekalian. Adakah saudara kita membantu kita? Tidak, demi Allah, saudaraku sekalian. Tinggallah sahabat kita si C. Bapak Ibu, tahukah Anda siapa C itu? C itulah amal ibadah kita yang kita lakukan sehari-hari. Itu yang akan nolong kita, saudaraku sekalian. Itu yang membantu kita, mengiringi kita sejak kita dari mulai diiringi ke kuburan, diletakkan di kuburan, sampai nanti kita ditanya di kubur. Yang bisa jawab bukan mulut kita, amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita, mulut kita otomatis bisa jawab. Kalau tidak bisa, saudaraku sekalian. Coba lihat amal ibadah kita, bukankah sering kita cuekin? Lagi sibuk nyari harta, dipanggil Allah. Mana yang duluan? Salat atau terus dunia? Lagi sibuk dengan profesinya, dipanggil Allah. Mana yang didahulukan? Tetap sibuk dengan profesi atau segera panggilan Allah? Inilah dia manusia. Betapa dia ibadah hanya sisa waktu, sisa tenaga, sisa perhatian, sekedar sisa. Lagi butuh baru ibadah. Kalau nggak butuh ibadah ditinggalkan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Inilah saudaraku sekalian. Maka pentingnya kita membahas kitab ini nih. Amalan sehari semalam. Ini tuntutan. Tuntunan amal sehari semalam agar apa? Agar semua kegiatan kita sehari semalam bernilai ibadah. Kalau ini kita lakukan, A bisa jadi teman sejati. B teman sejati. C apalagi. Harta kita nolong kita ketika kita gunakan harta dengan baik. Keluarga kita nolong kita ketika keluarga kita didik dengan baik. Amal ibadah kita itulah yang sesungguhnya akan ada di sisi Allah. Itulah sebuah mukadimah
Dari kisah ini, saudaraku sekalian, saya akan angkat dari kisah ini menuju kepada amal sehari-hari kita. Perhatikanlah, sesungguhnya hidup kita hanya sesaat. Hidup kita hanya sebentar. Hidup kita tidak lama, saudaraku sekalian. Demi Allah tidak lama. Berapa lama kita hidup di dunia? Kata Rasulullah, umatku usianya antara 60 atau 70. Itulah hidup kita. 60, 70, 80, paling banter 100. Tapi jika kita mau bandingkan waktu hidup kita di dunia dibandingkan akhirat, dunia tidak ada apa-apanya, saudaraku sekalian. Demi Allah, dunia nggak ada apa-apanya. Hanya permainan, hanya sendaguro. Akhirat itu lebih baik bagi orang takwa. Mari, saya akan buka sebagai mukadimah sebuah ayat Al-Quran. Silakan kita buka surat Ali Imran, surat 3. Dari ayat 14 sampai ayat 15 dan ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lil nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Zuyyina linnas. Dijadikan terasa indah pada pandangan manusia. Memang dunia itu terasa indah dipandang mata. Hubbus syahwat, karena memiliki hawa nafsu. Maka kecintaan seorang laki-laki minan nisa, mencintai wanita-wanita. Sebaliknya pasti wanita mencintai laki-laki. Kalau ada yang mencintainya sesama jenis, itu sudah kebangetan. Itu sudah melanggar aturan Allah. Wal banin, suami istri, orang tua, suka dengan anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Orang-orang manusia, terutama para wanita, suka dengan perhiasan-perhiasan yang indah dari emas, dari perak, dan yang lainnya. Wal khailil musawwamah. Dan orang-orang suka dengan kudangan tunggangan terbaik. Di zaman Rasul, kudangan tunggangan terbaik itu kuda, khailil musawwamah, kuda tunggangan terbaik. Zaman sekarang, mobil-mobil, kendaraan, motor-motor, dikoleksi. Wal an'am, binatang-binatang ternak. Wal harth, sawah ladang, tanam-tanaman. Semua kekayaan dunia yang Anda miliki itu, yang indah dipandang mata, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanyalah kesenangan hidup dunia, kenikmatan hidup dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Sungguh hanya di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Jadi yang kita miliki di dunia itu cuma sementara. Ada yang terbaik di sisi Allah, bukan dunia. Ada di sisi Allah nanti di yaumil akhir. Maka dikatakan di ayat yang ke-15-nya, qul, katakanlah, a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Maukah aku beritakan kepada kamu yang lebih baik dari seluruh dunia dan seisinya tadi? Mau nggak aku beritahukan kepadamu yang lebih baik dari kekayaan dunia, kemegahan dunia, dan semua yang kamu miliki? Apa itu yang lebih baik dari dunia? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim. Yakni nanti untuk orang-orang yang takwa di dunia kepada Allah, kepada Rabb-nya, di surga, di akhirat nanti, akan mendapat apa? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Khalidina fiha. Akan diberikan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kekal selamanya di dalamnya. Wa azwajum mutahharah. Diberikan pasangan-pasangan dari bidadari-bidadari yang suci. Laki-laki didapatkan bidadari. Tentu saja yang perempuan dapat wildan, bidadara-bidadara yang suci. Azwajum mutahharah. Wa ridwanum minallah. Dan semua keridhaan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad. Dan sungguh Allah itu mengetahui akan hambanya. Bapak Ibu, dari ayat ini jelas. Jangan jadikan tujuan utama kita dunia. Dunia hanya sekedar sarana untuk kita mencari surga. Maka kalau hati kita sudah tergantung dengan dunia, biasanya kita akan lalai dengan akhirat. Orang yang melihat dunia indah, hatinya terpana dengan dunia, lalu nggak berpikir akhirat, pasti jadi lalai. Allah katakan itu. Ingat, kehidupan kita cuma sesaat.
nikmat yang kita miliki di dunia itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah jika Anda tidak punya takwa. Mari kita lihat surat Ar-Rum, surat 30. Ayatnya, ayat 7 dan ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum tersebut, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya." Mereka, kebanyakan manusia, itu mengetahui kehidupan dunia itu secara kasat mata aja. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mengetahui dunia hanya tampak lahir. Indah ya, bagus ya, keren ya. Hanya itu. Nggak pernah diresapi dengan hati, dengan akal. Dia lihat hanya pakai mata. Maka terdecak kagum dengan dunia. Kalau orang sudah memandang dunia itu indah, nggak pernah memandang ada akhirat. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Maka orang yang seperti itu pasti akan lalai terhadap akhirat. Coba kita lihat. Orang yang sibuk dengan dunia. Lewat urusan ibadah. Dunia dikejar. Pontang-panting habis waktunya. Terpenjara dengan dunia tanpa disadari. Itulah kenapa memandang dunia indah. Akhirnya lalai, akhiratnya lalai. Maka Allah perintahkan kita berpikir. Perhatikan Bapak Ibu di ayat yang ke-8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Hai mereka, orang-orang yang terlalu cinta dengan dunia, yang mendapatkan segala-galanya. Apakah mereka tidak memperhatikan apa-apa yang ada pada diri mereka? Perhatikan tubuh Anda, perhatikan harta Anda, rumah Anda, keluarga Anda, kekayaan, pangkat jabatan. Coba perhatikan. Allah suruh melihat, ya tafakkarun, memikirkan yang ada pada diri-diri mereka. Allah suruhkan. Lalu Allah berfirman, "Wa ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq." Tidaklah Allah ciptakan langit, tidakkah Allah ciptakan bumi? Bukankah kita berada di buminya Allah? Menikmati segala keindahan dan kenikmatan bumi Allah. Allah tidak ciptakan itu untuk main-main, tapi dengan hak, dengan benar, membawa kebenaran. Wa ajalim musamma, dan yang Allah titipkan kepadamu berupa kenikmatan dunia itu sampai batas waktu yang ditentukan. Ada orang punya triliunan dolar, cuman sampai hidup, mati demi Allah nggak dibawa. Sudah kita lihat seperti itu. Ada orang mati ke kuburan bawa sesuatu, enggak, cuman kain kafan. Amal sesungguhnya yang menemani. Hartanya tetap, meskipun saat mati diiringi ribuan manusia. Dihormati kedudukannya, dimegahkan kuburannya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Karena bukan itu yang Allah inginkan. Allah ciptakan ini semua bukan main-main dengan kebenaran. Dan yang Allah titipkan kepadamu sampai waktu yang telah ditetapkan. Tapi kata Allah di ujung ayat yang mengatakan, wa inna katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Tapi memang kebanyakan manusia terhadap perjumpaan dengan Allah ingkar. Seakan-akan hidup itu hanya di dunia, nikmat di dunia, megah-megah di dunia, lalu dia abaikan ibadahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pasti orang yang seperti itu nyesel. Maka saya akan tunjukkan sebuah ayat Al-Quran. Bapak Ibu jemaah sekalian, sehebat apapun manusia, sekaya apapun, sesukses apapun, sesungguhnya semuanya itu hanya Allah titipkan di dunia. Maka hidup kita di dunia itu diibaratkan oleh Allah seperti apa? Coba kita buka surat 57. Surat 57, yakni surat Al-Hadid, lihat ayat yang ke-20. Seperti apa Allah mengibaratkan kita hidup di dunia. I'lamu, Allah suruh kita mikir, berpikir pakai ilmu. I'lam, ketahuilah dengan ilmu kamu. Annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu cuma main-main dan senda gurau. Bermain-main, bersenda gurau, yaitu senang sesaat aja udah. Wazinatu wa tafahurum bainakum, yakni berbanyak-banyak dan berbangga-bangga dengan keindahan banyaknya dunia di antara kamu. Wa takatsurum fil amwali wal aulad, berbanyak-banyak mengumpulkan harta kekayaan dan seluruh anak-anak keturunan.
dibanggakannya, dipamerkannya, dikumpulkannya. Kamasali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Seakan-akan seperti air hujan yang turun, kemudian air hujan itu menjadikan tanaman-tanaman yang ditanam petani subur, maka mengagumkan para petani yang menanamnya. A'jabal kuffara nabatuhu. Dan yang perlu kita perhatikan, saudaraku sekalian, Allah mengirabat kehidupan kita itu pohonnya bukan syajarah, tapi nabatun. Apa itu nabat? Nabat itu tanaman-tanaman perdu yang sekali tanam menghasilkan, dipanen, mati. Kalau syajarah itu sekali tanam bisa dipetik berulang-ulang. Pohon besar, mangga, apel, jeruk, durian, dan seterusnya. Tapi kalau nabat itu pohon-pohon perdu yang kecil, biji-bijian, padi, jagung, kacang, palawija, jenis-jenis tanaman yang kalau sudah berbuah dipanen mati. Berarti nggak akan lagi. Apa maksudnya? Hidupmu hanya sekali, panenmu hanya sekali di dunia ini. Setelah mati nggak bisa lagi. Jadi kita diibaratkan seperti tanaman, perdu. Nabatun, bukan syajarah. Itulah hidup kita. Apa yang terjadi ketika air hujannya turun dengan bagus, tanam-tanamannya subur, mengagumkan para petani, maka di saat dalam keadaan kagum, kemudian setelah itu, fatarahu musfarra, kamu lihat tanam-tanaman yang tadinya mengagumkan tiba-tiba warnanya menjadi kuning. Summa yakunu khutama, kemudian hancur. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Di akhirat ada siksanya Allah. Di situ Allah katakan ada dua. Wa fil akhirati adzabun syadid. Azab yang sangat keras, wa maghfiratu minallahi wa ridwan, dan ada ampunan Allah dan ridho. Jadi maksudnya ada neraka dan ada surga. Anda pilih mana yang mana? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Apa maksudnya? Ini sebuah tamsil, saudaraku sekalian. Sekali lagi, kita diibaratkan oleh Allah seperti tanaman. Contoh, saya itu ditanam oleh orang tua saya. Ayah saya menanam sperma ke rahim ibu saya. Seperti apa? Petani nanam benih. Ditanam tuh benih. Ditutuplah benihnya itu di tanah. Tiba-tiba mulai muncul bibitnya. Yakni mulailah muncul, kelihatan mulai perutnya membesar. Begitu sudah mulai nongol tanaman, nah itulah kita lahir ke dunia, sudah kelihatan. Disirami air. Apa itu air? Karunia Allah, rizki Allah, kasih sayang Allah. Melalui kasih sayang orang tua kita, kita disusui sampai usia berapa bulan, berapa tahun bahkan. Dikasih makan, dikasih pakaian, dipupuk terus sampai kita dewasa. Nah, dewasalah kita. Sudah, orang tua sudah. Orang tua kagum kepada kita. Kita kagum kepada diri kita. Akhirnya setelah itu kita berbuah. Padi akhirnya berbuah. Nah, di saat si petani lihat padi itu sudah mulai menguning, harusnya segera dipetik. Di saat kita sudah dewasa, harusnya sudah mulai memetik. Apa yang kita petik, saudara sekalian? Amal ibadah, pahala, ketaatan. Hayo, bukankah kewajiban kita ibadah dari sejak dewasa? Mumpung kita belum terlambat. Jangan sampai summa yahidu fatarahu musfarra. Kemudian kamu akan lihat nanti lama-lama warnanya kuning. Maaf, yang hadir di sini saya yakin rata-rata usianya mungkin sudah mulai menguning. Artinya apa? Sudah rata-rata di atas 40 tahun. Uban sudah mulai tumbuh, kulit sudah mulai agak keriput, mata-mata sudah mulai agak rabun, tenaga sudah mulai lemah, itu warnanya sudah menguning. Jangan Anda telat, buruan Anda berbuat baik, dipanen semampu kita tiap hari. Kalau Anda terlambat, summa yakunu khutoma, kemudian khatam, mati. Kalau Anda sudah mati, mau apa?
Mau apa Anda? Nggak bisa beramal lagi, nggak bisa beribadah lagi, harta yang dulu ditinggal dicari tengah lelah, nggak boleh ada apa-apa, nggak bisa dibawa lagi. Subhanallah. Ini saudaraku sekalian, ini yang pasti terjadi pada kita. Karena nggak ada manusia hidup abadi, manusia hidup hanya sementara. Hanya memang hawa nafsu manusia mengatakan, meskipun sudah tahu betapa banyak orang-orang kaya raya mati hartanya nggak dibawa, tapi nafsu serakah manusia yang mengatakan dunia segala-galanya. Akhirnya dengan dia terlalu cinta dengan dunia, amal ibadah diabaikan. Saudaraku sekalian, dari keterangan ini, dari ilustrasi yang saya sampaikan tadi, ayat-ayat ini jelaslah bahwasannya kita hidup di dunia nggak gratis. Dan afan, saudaraku sekalian, kita hidup di dunia nggak lama kok. Sebentar, kata Rasul. Bahkan Allah mengatakan sangat sebentar. Buktinya, saya tunjukkan beberapa ayat. Bahkan hidup kita itu sangat sebentar. Pertama, silahkan buka surat 23. Surat Al-Mu'minun, ayatnya dari 112 sampai 115. Silahkan kita buka ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini adalah dialog Allah dengan orang-orang di yaumil akhir ketika mereka dalam keadaan sudah dijebloskan ke dalam neraka. Padahal dulu di dunia merasa nikmat. Begitu sudah di neraka, ditanya oleh Allah. Sebetulnya kalau mau lebih lengkap, ayat ini harus diawali dari ayat yang ke-111. Tapi saya dari 101, tapi saya persingkat saja langsung 112. Di ayat 112 Allah bertanya kepada penghuni-penghuni neraka. Qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu pernah hidup tinggal di dunia? Jadi manusia yang pernah hidup di dunia dibangkitkan di akhirat, masuk neraka, ditanya, kamu berapa tahun hidup di dunia? Qalu labithna yauman aw ba'da yaumin fas'alil 'adin. Orang-orang yang ditanya oleh Allah berapa tahun lamanya hidup di dunia, dia menjawab, kami hidup di dunia sehari atau setengah hari. Ditanya tahun, jawabnya hari. Bahkan dia katakan, fas'alil 'adin, wahai Allah, tanyalah sama orang-orang yang menghitung. Seakan-akan dia tidak pernah menghitung. Saya yakin manusia rata-rata menghitung usianya di dunia. Kita semua yang hadir ditanya, berapa usia Anda? Pasti bisa jawab. Berarti tahu berapa tahun di dunia. Tapi di akhirat ditanya, saya nggak tahu. Mungkin cuma sehari atau setengah hari. Tanya sama yang hitung. Allah jawab di ayat 114-nya. Qala illa bithum illa qalila. Sesungguhnya kamu tidak pernah hidup di dunia. Boro-boro setengah hari. Apalagi sehari. Kamu hidup qalilan. Cuman sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun. Jika kamu mengetahui. Karena ini sudah akhirat. Allah sedang membandingkan waktu akhirat dengan dunia. Maka pertanyaan di ayat 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kamu mengira bahwasanya Allah ciptakan kamu main-main? Tidak ada maksud, tidak ada tujuan? Hei manusia, apakah kamu kira diciptakan Allah terserah Anda berbuat? Sesuka-sukanya Anda hidup? Berkarya menurut hawa nafsu? Tanpa mau ikut aturan Allah? Nggak memenuhi perintah Allah? Nggak ikut aturan dan segalanya? Apa itu? Wa annakum ilaina la turja'un. Apa manusia mengira bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah? Sebuah ayat berupa sindiran, berupa celaan, tergantung kita baca ayat itu. Kalau kita nggak mampu juga disindir, seakan-akan hidup kita terserah kita, nggak mau lagi ikuti aturan Allah, nggak ibadah, nggak berbuat baik, terserah Anda kalau begitu. Memangnya kamu nggak dikembalikan kepada Allah? Subhanallah. Kemudian, Allah katakan tadi, cuman sedikit sebentar. Berapakah sebentar kita di dunia dibandingkan akhirat? Coba Ibu, Bapak buka surat 10 ayat 45. Surat 10 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum
ka'allam yalbathu illa sa'atam minan nahar yata'arafuna bainahum. Pada hari nanti Allah mengumpulkan, mereka manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Maka saking beratnya keadaan padang mahsyar, saking beratnya menghadapi keadaan hisab, mereka semua di padang mahsyar mengira ka'allam yalbathu, seakan-akan mereka tidak pernah hidup di dunia, illa sa'atam minan nahar, kecuali sesaat di waktu siang. Bukan cuma sebentar, sesaat, berarti lebih kecil lagi. Sesaat di waktu siang, ya ta'arafuna bainahum, seperti kamu sepakat berkenalan sesama mereka. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, menurut ayat ini, hidup kita di dunia, lamanya dunia dengan hidup kita nanti di akhirat, waktu dunia dengan waktu akhirat itu begitu skalanya 1 banding sekian. Sehingga apa? Hidup kita di dunia puluhan tahun, bahkan mungkin ada yang sampai 100 tahun, cuma dikatakan sesaat. Seperti satu siang, kayak orang kenalan. Lalu bagaimana sesaat itu kita cuekin? Kita nggak berpikir akhirat. Allah katakan di situ, qad khasiral ladzina kazzabu bi liqa'il. Rugi, benar-benar rugi orang yang di dunia hidup hanya santai dunia tanpa memikirkan perjumpaan dengan Allah. Wa ma kanu muhtadun. Itulah orang yang tidak akan mendapatkan petunjuk. Ibu bapak jamaah sekalian, dari ayat ini ternyata hidup di dunia itu cuma sebentar, jika waktu akhirat kita tahu berapa perbandingannya. Berapakah perbandingan waktu dunia dengan akhirat? Menurut perhitungan Allah, mungkin kita dulu di waktu SMP, SMA pernah belajar ilmu bumi. Nah, saat menggambar peta, ada yang namanya skala. Makin besar skalanya, 1 banding sekian besar, maka petanya makin kecil. Makin kecil skalanya, petanya makin besar. Berapakah perbandingan skala waktu dunia dengan akhirat? Mari kita lihat ayatnya. Surat 22 ayat 47. Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil 'adabi wa la yukhlifallahu 'ahdah. Orang-orang yang dolim bahkan menantang kepada Rasul. Kalau memang ada azab neraka, segera azab itu turunkan oleh Allah. Segera. Padahal Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Azab itu bukan di dunia, nanti di akhirat, di neraka. Mereka menantang, saking dolimnya manusia. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, wa inna yauman inda rabbik, sesungguhnya 1 hari di akhirat di sisi Allah Rabbmu, ka alfi sanatim mimma ta'uddun, dibandingkan waktu menurut perhitunganmu di dunia, 1 hari akhirat itu seperti 1000 tahun waktu dunia, saudara sekalian. 1 banding 1000. 1 hari di akhirat, lamanya waktu akhirat 1 hari seperti 1000 tahun dunia. Anda hidup berapa lama? Orang yang hidupnya 1000 tahun, nabi-nabi terdahulu. Nabi Adam 1250 tahun lebih. Nabi Nuh dakwahnya saja 950 tahun. Beliau menjadi nabi di saat usia beliau 80 tahun. Jadi sudah berapa? 1030 tahun. Setelah umatnya dimusnahkan, beliau diberikan ke umur sekitar 60 tahun. 1130 tahun. Itulah umurnya Nabi Nuh. Sekitar itu. Itu dikatakan sebentar, baru sehari. Bagaimana kita yang umurnya cuma puluhan tahun? Kalau sehari itu di akhirat 1000 tahun di dunia, berarti skalanya 1 hari itu 1000 tahun. Berapakah sehari itu berapa jam? 1 hari 1 malam, 24 jam. 1 hari berarti 12 jam. Loh, bukannya 24 jam? Tidak. Yang dimaksud 1 hari itu 12 jam. Berdasarkan surat Al-32, yakni surat As-Sajdah, ayat yang kelima. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin. Allah mengutus para malaikat dari Sidratul Muntaha, dari langit ke-7, dari arsy-Nya Allah, turun ke dunia mengatur urusan. Naik lagi urusan itu dibawa oleh malaikat dalam waktu 1 hari.
Karena miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Yang 1 hari menurut perhitunganmu itu sama dengan 1000 tahun. Nah, malaikat itu ada 2 shift, saudaraku sekalian. Bertugas di waktu siang, tadi subuh masuk, asar tadi bergantian. Malaikat bertugas di waktu malam, asar masuk, subuh bergantian. Ah, itulah 1 hari 1 malam. 1 harinya adalah siang. Sekitar 12 jam. Subuh sampai asar berapa sih? Sekitar 12 jam. Asar sampai subuh, ya sekitar 12 jam. Itulah hidup kita di dunia. Mau disia-siakan? 12 jam itu 1000 tahun, saudaraku sekalian. Jika Anda hidupnya 100 tahun, dibandingkan akhirat, hidup Anda baru sekitar 1 jam. Jika Anda hidupnya sekarang di dunia 50 tahun, dibandingkan akhirat, Anda baru hidup setengah jam. Jika Anda usianya 25 tahun, hidup Anda baru sekitar 1/4 jam. Akankah waktu sesaat di dunia Anda sia-siakan untuk jutaan tahun di akhirat? Apakah Anda masih bergelimang dengan dunia? Apakah Anda mau mencintai hanya sahabat si A? Tidakkah mulai kita mencintai si C? Afwan, saudaraku sekalian, saya sampaikan ini untuk marilah jangan terlalu tergopoh-gopoh dengan dunia. Demi Allah nggak dibawa mati. Silahkan lihat keadaan. Apa yang bisa kita bawa? Amal ibadah. Maka karena sebentar waktu dunia itulah Anda jangan sembarangan, jangan disia-siakan. Hidup ini hanya sebentar, sesaat dibandingkan akhirat. Masa yang ribuan jutaan tahun Anda jual gara-gara untuk meraih beberapa menit? Rugi orang seperti itu. Semoga uraian ini bisa menjadikan kita, ghirah kita, yakinlah saudara sekalian, nggak ada apa-apanya dunia ini. Demi Allah nggak ada apa-apanya dunia ini. Kecuali bagi orang-orang yang taat. Dunia ini terlaknat oleh Allah. Ad-dunya mal'unun indallah. Dunia itu terlaknat di sisi Allah. Illa kecuali man zikrullah. Orang-orang yang ingat Allah. Itu tidak terlaknat. Dia mencari, tetap ingat Allah. Caranya baik. Lalu dia ibadahnya bagus. Dia berbagi dengan hartanya. Dia ingat Allah dimanapun. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Maka dunia yang kita miliki bisa menjadi teman untuk ibadah kita, ketaatan kita. Sehingga apa? Nggak ada teman A, nggak ada teman B. Adanya teman C semuanya. Karena apa? Karena kita menyikapi dunia dengan benar. Tidak menyia-nyiakan untuk akhirat. Ketahuilah, saudara sekalian. Sampai Allah tegaskan. Dunia bukan kehidupan. Dunia bukan kehidupan. Dan dunia, kata Allah, tidak indah. Jangan pernah kita katakan dunia itu indah. Dunia itu indah hanya satu oleh Allah. Hanya untuk orang kafir, orang non-muslim. Orang beriman nggak boleh memandang dunia indah. Kenapa? Karena dunia bukan kehidupan. Mari kita lihat ayatnya. Surat 29 ayat 62. Bahwa dunia itu tidak indah. Maaf, ayat 64. Dunia itu cuma sementara. Dunia itu nggak ada apa-apanya. Allah katakan di surat 29 ayat 64. Apa kata Allah? Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Illa la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu cuma main-main dan senda gurau. Inilah kita, senang-senang sementara. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Negeri akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Jadi berdasarkan ayat ini, saudaraku sekalian, dunia itu bukan kehidupan, cuman senda gurau, main-main. Jangan sampai Anda tertipu. Hidup kita sesungguhnya itu akhirat. Lau kanu ya'lamun. Sekiranya kamu mengetahui. Kalau kita nggak tahu dunia itu cuma hina, ya pasti yang dikejar dunia. Kalau kita tahu dunia itu bukan kehidupan, akhirat sesungguhnya, Anda pasti ngejar akhirat. Maka saudaraku sekalian, dunia itu tidak indah. Karena bukan kehidupan yang sesungguhnya. Indah hanya di mata, tapi sesungguhnya tidak pernah ada keindahan sepenuh hati. Jangan memandang dunia dengan hati. Lihat pakai mata, tapi dengan ilmu.
Coba perhatikan surat Al-Baqarah, surat 2, ayat yang ke-212. Ayat ini tegas sekali Bapak Ibu. Dunia itu indah hanya untuk orang kafir. Maka lihat orang kafir, nggak pernah peduli akhirat. Nggak takut sama neraka. Orang kafir itu tidak mau mengakui Allah. Padahal Allah yang menciptakan dunia. Maka dia hanya berpikir dunia, dunia, dunia. Maka orang kafir takut mati. Orang beriman jangan takut mati. Coba ini lihat. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Dunia itu dijadikan indah oleh Allah di pandangan orang-orang kafir. Ini cerdas sahabat. Zuyyina lilladzina kafarul hayatid dunya. Dunia oleh Allah dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir. Maka orang kafir yang betul-betul cinta dunia, itu terhadap orang iman, itu hina banget orang beriman. Lihat orang Yahudi, lihat orang Islam, kayaknya hina banget. Lihat orang-orang kafir yang begitu hinanya memandang Islam hina. Quran diinjak-injak, orang Islam dilecehkan. Tapi itulah seperti itulah. Nggak usah khawatir. Cuma dianggap hina doang. Allah katakan begitu. Wa yaskhuruna lil minal ladzina amanu. Orang kafir itu saking cintanya dengan dunia, memandang dunia indah. Orang beriman yang mikirnya akhirat itu dianggap hina. Kecuali orang beriman yang dukung mereka. Sama-sama. Orang beriman yang imannya benar. Yaskhurun. Mereka dihinakan, direndahkan. Apa jawaban Allah kemudian? Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Bapak Ibu, gak usah khawatir kita. Dihinakan, direndahkan, dilecehkan orang kafir. Allah, cuma di dunia. Cuma direndahkan orang kafir. Yang penting tidak. Justru nanti di yaumil akhir, orang-orang kafir itulah yang akan dihinakan oleh Allah. Orang-orang yang beriman bertakwa itulah yang akan ditinggikan oleh Allah. Tapi kenapa orang kafir rizkinya banyak-banyak? Karena memang cita-citanya dunia. Wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapapun tanpa batas. Banyak orang kafir dikasih memang karena dia bercita-cita dengan dunia. Nggak usah ngiri, saudaraku sekalian. Dari ayat ini jelas dunia itu tidak indah. Dunia itu nggak boleh dipandang indah. Hanya orang kafir yang boleh memandang indah. Maka orang beriman ketika lihat dunia, ucapannya Masya Allah, Qaddarallah wa masyafan. Orang kafir lihat dunia, decak kagum, suara cicak keluar. Hebatnya. Enggak, dunia enggak ada hebatnya. Saya tutup dengan sebuah hadis. Riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Saya terjemahkan saja hadisnya. Pada suatu ketika, Jabir mengabarkan, kami, yakni para sahabat dengan Rasul, berjalan di sebuah jalanan nurun di Madinah. Rasul berjalan paling depan, sahabat mengiring dari belakang. Apa yang terjadi? Dilihatnya di depan ada bangkai anak kambing. Bangkai anak kambing, kecil, telinga cacat, kakinya cacat. Bangkai. Ada yang mau bangkai? Ada yang menganggap bangkai itu indah? Nggak ada. Saya yakin semua menang. Bangkai itu hina. Rasul segera mengambil bangkai anak kambing tersebut. Bangkai anak kambing itu oleh Rasul dipegang. Dipegang oleh Rasul. Katakanlah ini bangkai anak kambing. Telinganya kecil, cacat kakinya, dipegang telinganya. Ditunjukkan di hadapan jamaah. Wahai jamaahku sekalian, lihat bangkai anak kambing ini. Adakah yang mau membeli dengan 2 dirham? 2 dirham. 1 dirham kira-kira berapa ya? Ya 70.000 lah. Adakah yang membeli itu? Murahnya dijual luar biasa. Apa kata sahabat? Demi Allah ya Rasulullah, itu bangkai hina, kecil cacat, kami tidak sudi membeli dengan harta kami. Kalau begitu, adakah yang mau aku beri hadiah cuma-cuma bangkai ini? Gak usah beli. Nih hadiah, ambil. Demi Allah ya Rasulullah, sekiranya anak kambing itu masih hidup, kami nggak mau. Kenapa? Nyusahin. Lebih baik kami beli yang masih bagus. Yang masih hidup dan bagus. Kami nggak mau, dikasih hadiah pun nggak mau. Kenapa kalian tidak mau menerima hadiah? Itu menjijikkan ya Rasulullah. Itu hina ya Rasulullah. Bangkai ya Rasulullah. Cacat lagi. Rasul mengangkat bangkai itu tinggi-tinggi. Beliau bersumpah. Demi Allah, wahai sahabatku sekalian. Demi Allah. Dunia dan seisinya ini di sisi Allah, di mata Allah.
lebih hina dibandingkan pandangan Anda terhadap bangkai. Dunia yang dikatakan manusia indah, kata Allah, lebih hina daripada bangkai. Apa artinya? Orang yang memuja-muja dunia seakan-akan sedang memuja-muja bangkai. Tapi orang yang berusaha di dunia, mencari kekayaan dunia, pangkat jabatan dunia, mencari segalanya dunia, tapi untuk bekal akhirat, dia terpuji di sisi Allah. Dia orang yang bisa menaklukkan dunia. Beda dengan orang yang cinta dengan dunia, dia ditaklukkan oleh dunia. Karena dia hatinya terkungkung dengan dunia. Sementara orang yang hatinya tertuju di akhirat, dunia yang diatur oleh dia. Tapi orang yang cinta dunia, sesungguhnya bukan dunia di genggamannya. Dia sedang digenggam oleh dunia. Maka susah lepas dari dunia. Tapi kalau orang-orang beriman, dunia di genggamannya. Apabila sudah saatnya lepas, dilepas dengan indah. Sedekah nggak pakai perhitungan. Kebaikan nggak pakai perhitungan. Karena yang dipikirkan adalah akhirat. Itulah saudaraku sekalian. Inilah mukadimah kita di perjumpaan pertama berkaitan dengan panduan amal sehari semalam. Saya sampaikan mukadimah ini agar kita lebih serius bahwasanya beramal itu sangat penting dan jadikan kehidupan kita sehari semalam bernilai ibadah. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku sekalian, kajian kita pada sore hari ini 1 jam untuk pemaparan, sisa setengah jam saya gunakan untuk berdiskusi, bertanya jawab. Saya kembalikan kepada admin, silakan kalau kita mau melakukan dengan tanya jawab, silakan admin. Demikian kajian kita. Wallahu a'lam. Allah khairan Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit. Insya Allah kita manfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab. Kebetulan di kolom chat sudah ada pertanyaan ya dari Ibu Aida. Di sini pertanyaannya Pak Ustadz saya ringkas tentang kebetulan anak beliau sedang mengambil pendidikan spesialis, di sini spesialis mata. Kemudian karena kesibukan gitu ya, karena kesibukan selama pendidikan, berangkat setelah subuh, kemudian pulang dalam keadaan letih, sehingga sering sekali melakukan sholat di ujung waktu. Nah, pertanyaannya, apakah ini masih termasuk kepada yang mengejar dunia? Sementara itu, selama aktivitas yang dia lakukan ini merupakan tanggung jawab profesinya. Jazakallah khairan, Pak Ustaz. Baik. Memang, maaf. Banyak manusia beralibi. Tanggung jawab, ini profesi, ini kan. Alibi ini Anda bisa kemukakan di dunia. Tapi alibi ini harus Anda pertanggungjawabkan di akhirat, saudaraku sekalian. Demi Allah, sesibuk apapun Anda belajar, pasti bisa menyisihkan sholat awal waktu. Pasti saya katakan. Anda nggak menyisihkan sholat awal waktu, sering dilalaikan, diakhirkan, bahkan suka ketinggalan. Karena Anda lebih mementingkan dunia dari akhirat. Ingat ayat-ayat yang saya sampaikan tadi. Rasul, Bapak sekalian, bahkan lagi perang jihad, nggak ninggalin sholat. Sampai-sampai ada yang namanya sholat khauf. Sholat dalam keadaan perang. Anda lagi ngapain? Lagi belajar. Anda bisa ngomong sama dosen, Pak dosen, maaf saya break sebentar. Nggak boleh. Oke, terusin. Begitu selesai, langsung. Bisa. Cuman kadang-kadang kongko-kongkonya dulu itu. Kenapa? Pikiran kita mindset-nya masih dunia. Sehingga apa? Seakan-akan dunia itu yang segala-galanya. Apapun alasannya tadi, mau profesi, mau apapun. Maaf, saya tegas-tegas katakan. Kenapa? Bukankah kita sudah membaca surat Al-Ma'un? Bukankah di surat Al-Ma'un ada kata-kata fawailul lil musallin, celaka orang salat? Alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang salatnya malas-malasan. Ditanya Rasul oleh para sahabat, "Ya Rasul, siapakah orang yang malas salatnya malas-malasan?" Orang yang sengaja nunda-nunda salat sampai waktunya hampir habis baru dia salat. Celaka orang gitu. Itulah orang munafik. Kata Rasul, bacalah surat An-Nisa ayat 142. Lalu dibacakanlah An-Nisa 142. Apa dibacakannya di situ? Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik itu menipu Allah.
Wa huwa khadi'uhum, mereka sesungguhnya tertipu oleh diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila shalah, orang munafik itu kalau mau salat, qamu kusala, salatnya malas-malesan. Ciri-ciri malas-malesan kata Rasul tadi, menunda-nunda salat. Padahal itu panggilan Allah. Maaf kepada ibu yang putranya sedang pendidikan, atau semoga putranya mendengar kajian ini. Saya katakan, Bapak, Ibu, Antum, bos saya. Anda atasan saya. Katakanlah di perusahaan Anda manajer, saya bawahannya. Saya dipanggil oleh Anda. Meskipun yang manggil bukan Bapak langsung, Bapak nyuruh office boy. Tolong panggilkan Pak Ahmad, suruh datang ke ruangan saya. Nggak pakai ngomong sekarang, suruh datang ke ruangan saya. Saya datang telat 10 menit. Maaf, Bapak Ibu, marah apa enggak Bapak? Kalau saya datang telatnya setengah jam, gimana setiap dipanggil saya telat terus? Saya yakin SP3, Pak. Sholat itu panggilan siapa sih, Bapak Ibu? Allah. Allah nyuruh Rasul. Wahai Rasul, apabila telah masuk waktu sholat, suruh azan. Maka muadzin itu yang nyuruh Rasul. Rasul itu yang nyuruh Allah. Tiap dengar azan, hayya 'alas shalah, itu panggilan Allah dan Rasul. Jangan dianggap remeh, saudaraku sekalian. Anda tunda setengah jam, 1 jam, habis waktunya, hampir habis baru sholat. Kata Allah, kemana aja Anda selama ini? Diminta sholat 5 waktu, Anda masih nunda. Gimana disuruh jihad perang fisabilillah, mati terbunuh di medan perang? Bayangkan gimana jadi sahabat Rasulullah. Bayangkan kalau Rasul di tengah kita, kira-kira suruh perang mau nggak kita? Suruh sholat saja tertunda, gimana perang? Allahu Akbar. Lihat surat 8 ayat 24. Di situ tegas Allah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Hai orang-orang yang beriman, penuhi seruan Allah dan Rasul. Bukankah adzan itu seruan Allah dan Rasul? Idza da'akum lima yuhyikum. Jika kamu dengar panggilan Allah dan Rasul, segera penuhi. Itu untuk kehidupanmu sendiri. Kalau nggak mau, silahkan. Nggak ada alasan menunda sholat, kecuali alasan syar'i. Apa alasan syar'i? Seorang dokter sedang membedah pasien. Dibedah mulai dari jam 10. Jam 1 biasanya pengalaman beres. Qadarullah jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 baru selesai. Belum sholat duhur. Anda dapat rukhsah. Lakukan sholat duhur di waktu asar, jamak takhir. Kenapa? Karena nggak mungkin Anda meninggalkan pasien yang sedang dibedah. Wahai pasien, aku dipanggil Allah, tunggu ya sebentar, silahkan Anda tunggu sebentar. Anda dosa besar, mati itu pasien. Jadi di sini ada alasan syar'i. Lagi belajar, nggak syar'i, Pak. Kenapa? Belajarnya ilmu kedokteran yang nggak diperintah Allah. Itu adalah hawa nafsu kita, keinginan kita. Boleh nggak jadi dokter spesialis? Mata, gigi, jantung. Boleh. Tapi panggilan Allah jangan diabaikan dong. Bapak Ibu, untuk menjawab pertanyaan di pengadilan kubur cuma 3 loh. Man rabbuka? Robmu siapa? Tuhanmu siapa? Man nabiyuka? Nabimu siapa? Madinuka? Agamamu apa? Demi Allah, saya berani bersumpah. Profesor, doktor paling ahli di muka bumi belum tentu bisa jawab 3 pertanyaan. Tapi orang nggak punya gelar, mudah dia jawab pertanyaan. Karena untuk jawab 3 pertanyaan di kubur itu nggak butuh gelar pendidikan apapun, tapi butuh gelar iman dan takwa. Allah nggak melarang Anda jadi ahli, profesor, doktor, ahli bedah, ahli krotot, kedok, apapun, monggo, monggo, monggo. Yang dilarang Allah adalah Anda meninggalkan perintah Allah. Anda mengabaikan perintah Allah. Itu saja. 24 jam waktu, Allah cuma minta 5 waktu. Bagaimana kalau dulu 50 waktu tetap tanpa Rasulullah meminta keringanan? Waduh, rasanya luar biasa. Jadi saya sarankan kepada ibu, sampaikan kepada anaknya, tidak ada kata lain. Penuhi panggilan Allah. Apapun alasan Anda, di dunia boleh beralasan, tapi kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau nggak bisa diterima oleh Allah, mau kemana kita perlindungannya? Wallahualam. Demikian Bapak Ibu sekalian. Silakan pertanyaan berikutnya. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Selanjutnya dari Ibu Uci. Apakah diperkenankan untuk mengagumi keindahan dunia
untuk mensyukuri dan mengagungkan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Oh, sangat diperkenankan, bahkan diperintah oleh Allah. Tapi dengan cara yang benar. Ingat, dengan cara yang benar. Coba, Bapak Ibu ketika membaca surat Ad-Duha, apa di situ? Di ayat paling terakhir, ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka terhadap nikmat-nikmat Allah hendaklah kamu siarkan, kamu sebarkan, kamu sebut. Tapi yang saya maksud tadi tidak boleh memandang dunia indah adalah ketika Anda sedang berindah-indah dengan dunia, panggilan Allah Anda abaikan. Contoh sederhana, orang yang mengabaikan panggilan Allah. Senang lihat pemandangan, wih laut indah sekali, wih pantai indah sekali. Dia nikmati pemandangan Allah, dia kagum dengan pemandangan Allah. Hayya ala sholat diabaikan. Anda zolim. Tapi ketika orang yang memandang dunia itu indah, hanya sekedar di mata, Allah yang akan menjanjikan surga yang lebih indah. Lihat keindahan dunia, sesibuk apapun. Hayya ala sholat, wahai dunia, maaf, saya tinggalkan dulu Anda. Saya mau mendatangi panggilan Allah untuk mendapat yang lebih indah daripada Anda dunia. Harusnya begitu. Maka saat melihat dunia, mulutnya bukan decak kagum, tapi keluar kata-kata, Masya Allah, la quwata illa billah. Ini semua adalah kehendak Allah. Masya Allah, dunia sudah begitu indah. Gimana surga yang indahnya beribu-ribu kali lipat dari indahnya dunia. Dunia maka nggak ada apa-apanya. Kalau sudah mindsetnya ke sana, melihat dunia indah hanya di mata, tidak sampai ke hati. Tapi kalau lihat dunia indah sampai ke hati, maka dia akan lebih nikmat dengan dunianya. Dipanggil Allah, dia nggak peduli. Jadi apakah boleh melihat dunia indah? Boleh, Ibu. Apakah kita harus mensyukuri tanda-tanda kebesaran Allah? Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Pak Ustaz. Selanjutnya Pak Ustaz, ini pertanyaan dari Bu Desi. Pertanyaan tentang kepala rumah tangga Pak Ustaz yang bekerja untuk mencari nafkah. Apakah itu juga merupakan sebagai amal ibadah juga kelak di akhirat? Dan bagaimana caranya agar bisa menjadi amal jariah kelaknya? Jazakallah khair. Pada prinsipnya, siapapun dia, mau kepala rumah tangga, mau seorang ibu rumah tangga, apapun pekerjaannya, karena kepala rumah tangga bekerja nyari nafkah, ibu rumah tangga bekerja di rumah. Setiap kita bekerja, apapun bentuk pekerjaannya, jika kita niatkan itu adalah menjalankan perintah Allah sesuai dengan keaturan Allah dan aturan-aturannya, maka semua itu menjadi ibadah. Ketahuilah saudaraku sekalian, kerja itu ibadah. Kita bisa buka surat 9, surat At-Taubah ayat 105. Surat 9, surat At-Taubah ayat 105. Di ayat tersebut Allah berfirman, wa qul i'malu, dan katakanlah bekerjalah. Silakan Anda bekerja. Mau dagang, mau profesi, jadi dokter, mau jadi pengacara, jadi hakim, jadi jaksa, jadi guru, terserah Anda. Yang penting pekerjaan yang halal. Dan cara mencarinya halal dan benar. Dan sepanjang mencari, ingat Allah. Jangan dilalaikan panggilan Allah. Wa qul i'malu, bekerja. Fasayarallahu amalakum. Allah lihat pekerjaanmu itu apa nanti. Nanti Allah lihat, pekerjaanmu benar nggak? Halal nggak? Haram apa nggak? Baik apa nggak? Saat bekerja bagaimana? Wa rasuluhu, Rasul nanti akan menjadi saksi tentang apa yang kamu kerjakan. Wal mu'minun, orang-orang beriman pun sama-sama menyaksikan pekerjaan kita. Tapi ingat, siapa yang akan menilai pekerjaan kita ibadah atau bukan? Di ujung ayatnya, wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah yang mengetahui yang nyata dan yang gaib memberitakan kepada kamu apa yang kamu kerjakan di dunia diterima enggak oleh Allah. Allah nanti yang memberitahu. Lalu bagaimana dong supaya diterima? Jadikan semua yang kita lakukan menjadi ibadah. Nah, buku kecil ini Bapak Ibu itu menjelaskan 24 jam waktu kita nilainya jadi ibadah semua. 24 jam, Pak. Makanya nanti ada rinciannya di sini. Semua bisa jadi ibadah.
Anda bekerja bernilai ibadah, syarat-syaratnya terpenuhi. Anda tidur jadi ibadah, syarat-syaratnya terpenuhi. Anda makan ibadah, Anda ke kamar mandi ibadah, Anda bercengkrama dengan keluarga ibadah. Sampai maaf, suami istri berhubungan suami istri ibadah itu, subhanallah. Pahala, pahala, pahala. Asal caranya tahu. Nah, itulah ilmu yang akan kita pelajari nanti. Insya Allah. Jadi bisakah pekerjaan jadi ibadah? Bisa. Bisakah ibu rumah tangga jadi ibadah? Bisa. Setiap pekerjaan kita akan menjadi nilai ibadah di hadapan Allah jika syarat-syaratnya terpenuhi. Kira-kira demikian. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Mungkin seumpama ada dari jamaah sekalian yang ingin bertanya langsung, kita masih ada waktu. Kalau ada, silahkan di open mikrofonnya. Boleh bertanya. Ya, Mak, silahkan Ibu. Silahkan. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, amalan, tapi agak keluar dari amalan yang tadi, masalah sholat Pak Ustadz. Tadi kan saya ikutin juga yang Ustadz jam 1. Kalau sholat, kita kan sholat rakaat pertama lupa Al-Fatihah Pak Ustadz. Terus kita langsung surat berikutnya. Di pertengahan surat, saya ingat, oh saya belum Al-Fatihah. Apa saya selesaikan surat yang saya baca baru Al-Fatihah, atau saya stop suratnya di pertengahan terus saya baca Al-Fatihah? Bagaimana harusnya saya? Terima kasih Pak Ustadz. Sama Ibu. Begini prinsipnya. La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Orang sholat dianggap nggak sholat kalau nggak baca Fatihah. Berarti hukum baca Fatihah adalah wajib. Pertanyaannya adalah, Ibu sedang sholat. Qadarullah setelah doa istiftah langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim baca surat. Misal alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Baru sampai rakaat ketiga ya belum baca Fatihah. Apakah baca suratnya diteruskan atau sebaiknya di stop? Teruskan baru baca Fatihah atau stop surat di tengah-tengah tadi baru Fatihah nanti surat lagi. Seandainya bacaan surat itu tidak dalam keadaan memutus makna, teruskan sampai bagian yang nyambung maknanya. Tapi kalau itu harus diselesaikan satu surat yang pendek, maka jangan diputus, teruskan, baru kemudian baca Fatihah. Lalu Anda baca surat lagi. Ini lupa. Itulah setan. Apa contohnya? Surat yang nggak boleh diputus, surat pendek. Inna a'toinakal kausar. Baru satu ayat, belum Fatihah. Jangan diputus di situ, teruskan. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Baru setelah itu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah sampai selesai, ada baca surat lagi. Semoga dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau ayat-ayat yang maknanya nggak nyambung, contoh tadi, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Sampai sini boleh di stop. Sampai ayat 4 aja, Ibu langsung baca Fatihah. Setelah Fatihah, ulangi lagi at-takasur dari awal sampai selesai. Wallahu a'lam. Demikian Ibu. Jazakillah Pak Ustadz. Iya. Alhamdulillah. Mungkin masih ada. Boleh saya bertanya? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ahmad Susilo. Bahir Ustadz ya. Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pernah beberapa kali ikut kajian Ustadz, di mana Ustadz bilang selain sholat fardu, sholat sunat perbanyak. Baik itu apa namanya qobliyah, badiyah maupun whatever lah sampai sholat malam juga ya. Nah terus kemudian Ustadz pernah bilang bahwasanya kalau nggak sempat berapa rakaat 2. Kemudian kalau tidak juga sempat tahajud, setidaknya witir. Nah, pertanyaan saya adalah apakah witir lebih penting dari tahajud? Itu pertanyaan pertama. Mau dijawab dulu, Ustaz?
Boleh Bapak teruskan jika ada Oke. pertanyaan. Yang kedua, saya pernah juga dengar bahwasanya zikir jangan dihitung. Lalu gimana kita patokannya kapan berhentinya gitu loh. Kan biasanya kadang-kadang orang bilang 33, ada juga yang mau 10, ada yang mau 100 atau 1000. Jadi kapan berhentinya? Itu yang pertama. Yang kedua. Kemudian saya pernah baca di buku, merupakan satu kesalahan sholat, di mana kalau kita selesai sholat fardu, dilarang mengusap muka raup gitu loh. Jadi amin gitu loh. Jadi ini kan udah kebiasaan nih dari kecil. Kan kita mau naik gini gimana gitu. Nggak boleh atau bagaimana? Baik, Kemudian, Pak. ya itu aja. Terima kasih. Baik. Ya, saya jawab yang paling singkat dulu. Meraup muka. Oke. Ada hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Ketika ada sahabat sholat, Assalamualaikum, tangannya dibuka. Assalamualaikum, tangannya dibuka. Ya. Terus usap. Kata Rasulullah, kenapa kamu berbuat seperti ekor kuda binal? Cukup bagimu apabila kamu menyudahi sholat, letakkan tangan kananmu di paha kananmu, tangan kirimu di paha kirimu, yang tadinya genggam, letakkan, lalu ucapkan salam kepada yang di sebelah kanan dan di sebelah kirimu. Tanpa menggeleng-gelengkan, tanpa mengusap, tanpa mengecut pun tidak. Tangan tetap diletakkan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ustadz, udah kebiasaan, Pak. Kebiasaan tapi dianggap buruk oleh Allah dan Rasul, apa mau tetap dilakukan? Ya. Bismillah, Pak. Assalamualaikum. Nggak jadi, udah nggak apa-apa. Lama-lama, nggak sampai sepekan ada stop. Ya, setuju saya. Ya, sebab. Jangan dianggap remeh, Pak. Ya. Saya buatkan contoh. Bapak lagi baris berbaris. Siap, gerak. Siap, Pak. Bukankah siap gerak itu tangannya tegak lurus? Ya. Bapak garuk-garuk terus. Bahkan megang di. Kira-kira ketahuan komandan Bapak diapain, Pak? Gampar. Hanya urusan garis berbaris, Pak. Ya. Betul? Betul. Kenapa untuk surga Anda tidak lebih prepare lagi? Itulah pentingnya ilmu. Jadi jangan sampai kebiasaan yang nggak ada dalilnya tetap dipertahankan. Jangan. Saya yakin, jangan urusan ibadah deh, urusan makanan. Bapak suatu ketika hobi bakso, luar biasa, nikmat. Itu bakso dulu terkenal namanya bakso gepeng Rawamangun. Itu orang dari mana-mana ke Rawamangun, Pak. Diuber hanya untuk Rawamangun, hanya untuk bakso gepeng. Suatu ketika dapat kabar, ada bakso lebih enak dari gepeng Rawamangun. Rawamangun tinggalin nggak, Pak? Tinggalin. Ya, hanya untuk makanan. Ini ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang menyebabkan kita dapat rahmat Allah, dengan rahmat Allah surganya. Maka masuk surga bukan karena ibadah. Sebab apa? Banyak orang ibadah macam-macam, asal-asalan. Kalau asal-asalan nggak dapat rahmat. Tapi ibadah yang benar itulah yang dengan itu dapat rahmat Allah. Dengan rahmat Allah Anda masuk surga. Jadi betul, Pak, nggak perlu menggelengkan tangan gini kanan, nggak mengusap, mengecup, nggak. Tetap di tangannya. Itu yang sahih. Kemudian pertanyaan pertama, Bapak sempat mengatakan jangan cuma yang fardu, yang sunnah juga. Sebetulnya saya hanya menyampaikan dalil, Pak. Ayat Al-Quran tentang perintah sunnah itu banyak sekali, Pak. Luar biasa. Sampai ada ancaman di surat An-Nur, surat 24. Nanti Bapak lihat ayat 54, lalu ayat 63. Jika seorang hamba nggak memenuhi panggilan Rasul, ancamannya bisa terkena fitnah di dunia dan azab neraka, Pak. Jangan anggap enteng sunnah Rasul. Kenapa? Sunnah Rasul itu sesungguhnya perintah Allah. Maka ada sunnah Rasul yang wajib kita jaga, seakan-akan untuk kita itu seperti wajib, meskipun tetap hukumnya sunnah. Tapi jangan Anda abaikan. Kalau saya ibaratkan, Bapak seorang pengusaha punya karyawan disuruh lembur. Karyawannya pada nggak mau lembur. Meskipun nggak wajib lembur itu, pada nggak mau lembur. Kira-kira gimana, Pak? Betul, Mas. Nah, sholat sunnah, ibadah sunnah, puasa sunnah, itu seperti lembur, Pak. Ibadah tambahan, gaji tambahan. Yeah. Ayo, karyawan kalau lembur itu kira-kira pahalanya lebih gede atau lebih kecil daripada gaji? Lebih besar kompensasinya. Lebih besar, makanya tertarik buat lembur. Makanya pahala-pahala ibadah sunnah itu luar biasa, Pak. Qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Betul begitu? Betul. Sholat malam berjamaah nilainya seperti sholat sepanjang malam. Belum begitu?
Ya. Puasa Arafah 1 hari menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang, tambah 3 hari. Allahu Akbar. Daya tarik untuk kita tertarik. Sayangnya manusianya nggak tertarik juga, Pak. Jadi betul bahwasanya sunnah itu harus dipertahankan. Sekurang-kurangnya witir. Mana yang lebih utama, witir atau tahajud? Witir atau tahajud itu satu kesatuan, Pak. Contoh begini. Sekarang subuh jam 4:35. Misal Pak ya. Bapak bangun jam 4:20. Waktu tinggal 1/4 jam. Bapak ke kamar mandi, ini, itu, dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu tinggal 5 menit. Masih bisa nggak, Pak? Sholat, Pak, 3 rakaat. Masih. Bisa, meskipun agak cepat. Nah, saat itu Bapak lebih baik sholat witir. Nilai witir Bapak itu tahajud. Masya Allah. Kenapa? Karena sholat malam itu nama lainnya witir, ganjil. Karena disunahkan sholat malam itu bilangannya ganjil. Maka hadis menyebutkan, nanti di sini juga ada hadisnya. Al-witru haqqu ala kulli muslim. Witir itu hak bagi setiap muslim. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Yang mau witir 5 rakaat lakukan, yang mau 3 lakukan, yang mau 1 lakukan. Jadi di saat keadaan seperti itu, witir Anda itu sesungguhnya tahajud. Daripada Anda cuma 2 rakaat, lebih baik witir ganjil. Witirnya menjadi tahajud. Kenapa? Sholat tahajud itu, Pak, sebetulnya bagian dari witir. Karena sholat malam sepanjang, dari mulai awal malam sampai sebelum itu namanya witir. Sholat tahajud itu bagian dari witir. Dari sholat ganjil. Maka apabila Anda witir saja, Anda sudah mencukupi tahajud. Tapi kalau tahajud saja 2 rakaat, Anda belum witir. Sedangkan haknya adalah witir. Subhanallah. Karena yang saya tahu selama ini witir itu sangat penutup dan ganjil. Gitu. Nah, itu penutup sholat malam. Tidak ada artinya itu. Witir itu ganjil. Allah itu witir, ganjil, dan sangat witir. Sangat suka witir. Maksud saya, ilustrasi saya jangan disalahpahami. Jangan begini, udah kalau gitu witir saja. Tidak, tahajud tetap penting meskipun 2 rakaat. Cuman kan tadi kasusnya Bapak waktunya tinggal sedikit. Yeah. Makanya witir lebih baik. Kenapa? Tahajud itu asal kata daripada hajjada, Pak. Dalam bahasa Arab, kata-kata hajjada pakai hak besar, bukan hak. Bukan tahajud, tapi tahajud pakai hak. Hajjada itu orang yang bangun tidur dari tidur malam. Mau jam 2, mau jam 3, mau jam 4. Itu namanya hajjada. Nah, orang yang sholat setelah bangun dari malam itu namanya tahajjada. Maka orang yang sholat di waktu telah bangun namanya sholat tahajud. Ketika Anda witir, hanya witir saja 3 rakaat, maka Anda sudah sholat tahajud. Karena sholat bangun dari malam hari. Tapi mengambil keutamaan, kenapa witir? Waktunya saya nggak dapat. Karena wasiatnya Rasul, witir jangan pernah ditinggalkan. Begitu, Pak. Contoh, Bapak ke masjid. Waktu jeda qomat tinggal 3 menit. Mana yang Bapak ambil? Tahiyatul masjid atau Bapak ngambil qobliyah? Qobliyah. Qobliyah subuh. Nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Tahiyatul masjid Anda bisa kapan saja. Setiap masuk masjid. Tapi qobliyah subuh khusus sebelum subuh. Maka Anda dengan sholat tahiyatul masjid, Anda sudah mencakup tahiyatul masjid. Karena pesan Rasul, jika kamu masuk masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Yang penting Anda duduk. Anda sholat 2 rakaat. Tapi niatkan qobliyah subuh. Maka telah mencakup Anda sesungguhnya tahiyatul masjid. Hanya diniatkan untuk qobliyah subuh. Seperti itu, Pak, insya Allah. Witir lebih utama. Kemudian zikir. Zikir dihitung dengan, zikir itu ada 2, Pak. Ada muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan ibadah fardu. Ada mutlak. Mutlak itu bebas. Nah, zikir yang mutlak, ada yang dihitung, ada yang nggak dihitung. Tapi kalau zikir muqayyad, semuanya dihitung. Apa itu zikir muqayyad? Assalamualaikum ke kanan, assalamualaikum ke kiri, istighfar, Allahumma anta salam. Bapak harus dihitung. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini jari ini 3 ke atas, di atas 1, 3 ke bawah, 7. 7 kali 4, 28. Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5.
33, cukup pakai jari. Pahala jari kita bersedekah. 5, ini kan berarti 28, Pak. Sudah 33. 28 plus 5, 33. Alhamdulillah 33. Allah Akbar 33. Tutup dengan tahlil. Siapa yang baca itu setelah sholat, Allah ampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Amin. Dihitung, jangan asal-asalan. Jangan kurang, jangan lebih. Kecuali ragu. Kayaknya kurang 2 deh, tambahin 2 sudah. Kenapa? Muqayyad. Jangan Anda asal. Aduh, waktunya kurang cukup. Ada hadis dalam riwayat Imam Muslim. Kalau nggak mampu 33, minimal 10. Subhanallah 10. Alhamdulillah 10. Allah Akbar 10. Maka Anda telah berzikir seakan-akan 300. Karena 10 dibalas 10. 10, 10, 10. Ini jangan ditinggalkan. Kemudian zikir mutlak. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ini telah ditentukan 100. Anda baca di waktu pagi atau Anda baca nanti kapanpun di waktu sore. Yang penting dalam satu hari Anda jangan kurang dari itu. Nah, setelah itu mutlak, terserah Anda, nggak usah dihitung sebanyak-banyaknya. Jadi ada yang memang zikir itu harus dengan hitungan, berkaitan ibadah-ibadah wajib yang dirangkai, ada yang bebas. Maka yang bebas ya silakan, yang dihitung harus dihitung. Jangan mengatakan, zikir itu sebanyak-banyaknya, nggak usah dihitung, waktu sholat nggak usah dihitung. Anda menyelisihi Rasul, karena Rasul perintahkannya 33, 33, 33. Tutup dengan tahlil 1, jadi 100. Inilah dia khazanah ilmu. Kalau kita tahu ilmunya jadi ringan, Pak. Insya Allah. Allah alam. Demikian. Syukron, Pak. Ini mungkin melanjutkan pertanyaan dari Pak Sony tadi, mungkin ada kaitannya Pak Ustadz untuk zikir tadi. Dari Ibu Ita yang menanyakan tentang zikir pagi dan petang. Apakah zikir pagi itu harus dibaca setelah subuh dan zikir petang itu harus setelah asar? Atau boleh zikir pagi itu menjelang asar, kemudian zikir sore petang itu yang penting sebelum maghrib, itu yang pertama. Kemudian apakah bacaan zikir itu harus sesuai urutannya? Karena kadang-kadang ada yang membacanya sesuai dengan apa yang sudah hafal terlebih dahulu. Jadi mungkin tidak berurutan. Dan baik, begini. Zikir pagi petang itu muqayyad, Bapak Ibu. Ada aturannya, nggak boleh sembarangan. Sudah namanya pagi, ya pagi, petang ya petang. Pagi itu asbaha, sabaha. Apa itu bakta pagi? Pagi itu setelah Anda sudah selesaikan rangkaian sholat subuh, sampai sebelum waktu duha. Itu namanya pagi. Kalau sudah habis waktu pagi, namanya duha. Jadi kapan itu? Ya sampai sebelum duha. Kapan duha? Matahari telah sempurna. Nah, Anda pilih, habis subuh langsung boleh, pulang dulu ke rumah ngerjain ini itu boleh, dan seterusnya. Jangan tinggalkan. Bahkan maaf, seandainya ada orang harus berangkat ba'da subuh, naik mobil sendiri, naik angkutan, kan bisa Anda sepanjang jalan dikir. Dikir itu bisa di mana saja. Meskipun itu muqayyad, tapi nggak ada waktu untuk pikir. Jangan kemudian ditarik ba'da asar, yang namanya amsai, itu sore, Pak. Kapan itu sore? Sore itu selesai rangkaian sholat asar sampai sebelum maghrib. Ada sebagian ulama mengatakan, boleh dibaca sepanjang belum isya. Jadi ba'da maghrib masih boleh. Karena itu masih golong. Sebagian ulama mengatakan ba'da maghrib itu awal malam. Jadi masih sore. Karena masih ada cahaya. Seandainya tidak mampu di ba'da asar sampai maghrib, boleh Anda gantikan di ba'da maghrib. Sebelum masuk waktu isya. Tapi yang paling afdol sekali lagi, amsa itu asar. Jadi sesuai namanya. Bagaimana mungkin ibu dzikir waktu pagi di waktu asar? Bukan sekedar ucapan dzikir, Ibu, itu perlindungan menyeluruh. Di waktu pagi kita ngomong begini, asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka ma khaira ma fi hadzal yaumi. Ya Allah, hamba mohon kepadamu kebaikan ya Allah di hari ini. Yang namanya hari berarti pagi subuh sampai asar. Tiba-tiba pada asar, ya lewat dong. Namanya sudah nggak cocok. Pagi kan kita berbaca doa. Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut. Lalu kita asar. Allahumma bika asbahna. Anda sudah asar kok asbah. Nah, berarti jangan kita rubah, karena ini muqayyad.
Alangkah baiknya di waktunya. Ba'da asar sampai maghrib boleh. Keterlambat nggak bisa ba'da maghrib sampai asar. Inilah yang disebut dzikir-dzikir muqayyad. Lalu bagaimana Ustaz? Urutannya kadang-kadang suka ngaco, nggak hafal semuanya. Yang penting pertama, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Al-Ikhlas sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas. Ini dulu, selesai. Setelah itu, yang pertama dibaca, asbahna wa asbaha mulkulillah. Atau amsayna wa amsal mulkulillah. Nah, setelah itu, nggak urutan kadang-kadang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, insya Allah. Tapi kalau berurutan, tentu Rasul mengurutkan, tentu itu lebih baik. Tapi nggak urutan, nggak apa-apa. Makanya supaya itu Bapak belilah panduan buku Dzikir Pagi Petang yang tipis. Dari saku bisa dibawa kemana-mana. Pulang kantor, nggak sempat, Anda bisa disupirin, ada supir, Anda bisa dzikir. Bahkan Anda sambil nyetir bisa dzikir. Belum apal Ustadz, sambil nyontek dikit. Kalau nggak, direkam di di gadget. Setelah itu Anda sambil menghafal, gadgetnya disetel, ngikutin gadget. Lama-lama insya Allah hafal semuanya. Cuman ada 19 kok dzikir pagi. Dzikir petangnya cuma ada 17. 19 sama 17 hafal insya Allah. 1 bulan insya Allah kita bisa hafal. Asal punya kesungguhan. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan Pak Ustaz. Mungkin pertanyaan terakhir Pak Ustaz. Ini ada yang membiasakan diri untuk melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Apakah itu baik Pak Ustaz? Ada sebuah wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Darda, juga kepada Abu Hurairah. Dan ini hadis sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim. Abu Hurairah berkata begini, Abu Darda juga sama perkataannya, hanya beda sebutan. Abu Darda mengatakan, Habibi ausoni habibi, telah berwasiat kepadaku, sahabatku tercinta, kekasihku tercinta. Abu Darda mengatakan, ausoni khalili, khalil itu orang yang paling dicintai. Habibi itu sahabat yang dicintai. Semuanya sama. Mau khalili habibi. Mereka hanya mengucapkan itu. Wasiat kepadaku. Salasah marrat. Yakni 3. Salasatun 3. La tad'uhunna hatta amut. Yang wasiat itu aku tidak pernah akan tinggalkan sampai aku mati. Apa wasiat yang pertama? Saumu salasatu ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari tiap bulan. Ayamul bid, jangan ditinggalkan. Kedua, sholat duha, meskipun hanya 2 rakaat. Yang ketiga, sholatul witr qabla nam, sholat witir sebelum tidur. Boleh, boleh. Tetapi dalam hadis riwayat Imam Muslim, Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apabila aku tidak mampu sholat di waktu witir di akhir malam, bolehkah saya sholat witir sebelum tidur? Boleh. Jika kamu khawatir nggak bisa bangun, boleh. Wasiatnya Rasul, boleh. Kenapa? Abu Hurairah itu sering tidur larut malam karena banyak hafal Quran dan hadis. Sehingga kadang-kadang telat untuk sholat witir. Sehingga bangun-bangun sudah menjelang subuh, nggak ada waktu. Maka sebelum tidur, kata Rasulullah, tapi jika kamu yakin dan mampu bangun di akhir malam, maka sholat akhir malam lebih baik dan itu disaksikan. Ketika Anda witirnya di akhir malam, fungsinya sebagai tahajud. Tapi kalau Anda sholat witir sebelum tidur, maka Anda nggak tahajud. Tinggal pilih. Artinya, bolehkah di awal malam? Boleh. Maka dalam hadis riwayat Imam 4, yakni Abu Daud, Nasai, Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Kharijah bin Huzafah, Rasul mengatakan begini, Innallaha amadakum bis-shalah, hiya khairul lakum min khumrin na'am. Allah telah memberikan kepadamu tambahan pahala sholat. Yang kalau kamu lakukan ini, lebih baik dari kendaraan terbaik yang kamu miliki. Di zaman Rasul, kendaraan terbaik, khumrin na'am, onta-onta merah yang besar. Zaman sekarang, tergantung isi garasi Anda. Mahiyya ya Rasulullah, sholat apa itu ya Rasulullah, yang lebih baik daripada kendaraan-kendaraan kita? Witr, ma baina salatil isya hatta matla'il fajr. Witir yang kamu bisa lakukan setelah selesainya sholat isya, berarti sebelum tidur, sampai sebelum masuk waktu subuh. Silahkan pilih. Tapi yang is the best, kalau saya gunakan istilah Pak, dengan bahasa kita, dalam bahasa Inggris ada 3 kedudukan baik. Dalam kita juga ada. Good, itu baik Pak.
better, lebih baik. Best, paling baik. Witir sebelum tidur, baik, good. Anda tengah malam, kira-kira jam 12, jam 11, bisa witir, good, better, lebih bagus. Meskipun belum tidur, tapi sudah tengah malam. Tapi Anda tidur dulu, kemudian baru bangun, itulah tahajud, is the best. Monggo, Bapak Ibu pilih yang mana? Yang good, best, atau is the best? Kalau urusan dunia, oh is the best lah Pak Ustadz. Giliran urusan ibadah, apa-apalah yang penting. Nah ini dia. Monggo silakan. Jadi ada pilihan yang kita boleh memilih. Insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, sudah mendekati waktu maghrib. Saya harus bersiap-siap dan tentu kita semua harus bersiap-siap. Semoga yang kita uraikan pada kesempatan hari ini insya Allah bisa membawa menambah ilmu kita, wawasan kita, dan lebih kita bersemangat untuk mencari ridha Allah. Jangan sampai kita meremehkan ibadah, karena itulah bekal yang akan kita bawa nanti di hari kiamat. Semoga semuanya kita memiliki sahabat sayyid. Baik itu harta kita bisa menjadi amal jariah kita, keluarga kita bisa menjadi jariah kita bukan setelah kita mati, dan tentu amal ibadah kita yang terbaik itu yang akan menjadi bakal terbaik di yaumil akhir. Demikian Bapak Ibu sekalian, yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasul-Nya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Amin. Mari Bapak Ibu sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Ustadz, syukron Pak Ahmad. Syukron Pak Ustadz. Pak Ustadz. Jazakallah khairan, yang sudah jadi amal baik. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Sampai ketemu di sorga Ustadz. Amin. Sehingga kita bisa melanjutkan dengan kajian berikutnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fari. Ya. Kapasitas harus ditambah nih Ria. Ya, insya Allah. Insya Allah bulan depan ditambah. Insya Allah tiap minggu ketiga ya, insya Allah.